Selamat hari Minggu anak-anak. Hari ini kita mau belajar akan firman Tuhan. Yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa di surga, kami boleh datang kembali menghadap hadirat-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau dan mendengar firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, ini evaluasinya. Yang pertama, siapakah yang ingin mengacaukan kota Tesalonika? Yang kedua, rumah siapakah yang mereka serbu? Dan yang ketiga, mengapa mereka menyerbu rumah itu? Nah, nanti dijawab setelah mendengar cerita. Kita akan menghafal ayat hafalan dari kitab Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi ya, Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kenapa hukum Kristus ya? Karena Kristus mengajarkan hukum kasih. Artinya setiap kita yang sudah menerima kasih Allah yang begitu besar, yang menyelamatkan kita, maka kita harus saling mengasihi. Yuk kita akan memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk mata, tangan, dan kaki. Terima kasih Tuhan untuk mataku, bisa lirik-lirik kiri kanan klingklong, buka tutup seperti jendela. Terima kasih Tuhan untuk mataku, terima kasih Tuhan untuk tanganku, bisa kerja-kerja, bisa bantu-bantu, bisa tepuk-tepuk tangan tuh memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tanganku, terima kasih Tuhan untuk kakiku, bisa jalan-jalan, bisa lompat-lompat, bisa bawa teman tuh percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kakiku. Nah anak-anak, masih ingatkah cerita minggu kemarin? Paulus dan Silas yang mengalami gempa besar ketika berada di dalam penjara, sehingga semuanya terbuka dan kepala penjara begitu takutnya dan akan membunuh diri. Apakah lanjut membunuh dirinya? Oh tidak ya, karena Paulus menahan dan menyampaikan firman Tuhan bahwa keselamatan ada di dalam Tuhan Yesus. Lalu Paulus dan Silas dibawa pulang, diobatin, dan itulah kesempatan yang besar bagi Paulus untuk menceritakan keselamatan dari Tuhan Yesus. Akhirnya kepala penjara percaya dan dibaptis. Nah anak-anak, keesokan harinya Paulus melanjutkan perjalanannya dari kota Filipi menuju ke Tesalonika. Nah, apa yang terjadi di kota ini? Nah, anak-anak, di Tesalonika Paulus tinggal kira-kira 3 hari Sabat, artinya 3 minggu. Dan di sana ada rumah ibadat. Paulus memanfaatkan kesempatan ini terus untuk memberitakan Injil Tuhan, keselamatan dari Tuhan kepada orang-orang yang tinggal di Tesalonika. Dia katakan Yesus Sang Mesias itu, utusan Allah itu harus menderita untuk kita supaya kita diselamatkan, supaya menggantikan kita. Dia yang rela disalib dan mati, masuk ke dalam kerajaan maut, bukan kita. Nah, terus dengan semangatnya dan katakan pada hari yang ketiga Yesus bangkit, tanda kemenangan, maut dikalahkan, dan Yesus adalah Tuhan. Nah, itulah kira-kira isi pemberitaan firman Tuhan dari Paulus. Nah, banyak orang-orang Yunani, penduduk Tesalonika yang percaya
Bahkan perempuan-perempuan pun juga banyak menjadi percaya kepada Kristus. Nah, anak-anak, di manakah Paulus tinggal ketika berada di Tesalonika? Dia numpang di rumahnya Bapak Yason. Nah, anak-anak, Bapak Yason begitu baik mempersilahkan Paulus tinggal bersama dengan dia. Melihat begitu banyak orang Tesalonika percaya kepada Kristus, orang-orang Yahudi nggak suka, iri karena banyak orang-orang yang percaya kepada Kristus. Mulai mereka kasak kusuk, mulailah mereka mencari kesalahannya, mulai menghasut, mulai memfitnah. Bahkan lebih parah lagi, mereka memakai preman-preman pasar untuk berdemo. Dan mereka menyerbu rumahnya Yason. Mereka demo. Katakan bahwa di rumah ini menyimpan pengkhianat. Di rumah ini menyimpan orang yang akan menggulingkan kerajaan Romawi dan sebagainya. Nah, anak-anak, Yason mengatakan nggak ada. Paulus dan Silas memang tinggal di sini, tapi nggak ada. Mereka tidak mau tahu, anak-anak. Mereka tarik Yason dan beberapa orang yang ada di rumah itu. Mereka tangkap dan mereka bawa kepada pembesar-pembesar kota. Mungkin Paulus dan Silas bersembunyi? Oh tidak. Tetapi mungkin sedang pelayanan di tempat lain. Nah, anak-anak, ketika berada di depan pembesar-pembesar itu, mereka katakan, nih rumahnya Yason nih, untuk nginep pengacau dunia. Mereka itu, pengacau dunia itu, Paulus dan Silas mengangkat raja baru, yaitu Yesus. Nah, kalau begini berarti kerajaan Romawi bahaya nih, ya akan ada raja baru. Nah, anak-anak, mendengar cerita atau mendengar pendapat mereka, pembesar-pembesar kota itu menjadi gelisah juga ya. Waduh, kok jadi begini, benar itu bakal ada raja baru? Ini namanya Yesus. Yason katakan, Yesus sudah mati dan bangkit. Sekarang dia hidup ada di surga. Tapi mereka nggak mau tahu, teriak-teriak. Nah, akhirnya pembesar-pembesar kota katakan, ya sekarang begini. Kalau memang benar tidak ada raja baru, maka kamu kasih uang jaminan buat kami. Dan akhirnya Yason mengeluarkan uangnya, sejumlah uang, dan diberikan kepada pembesar-pembesar untuk jaminan. Dan akhirnya mereka dibebaskan. Nah, malam harinya ketika Paulus dan Silas sampai ke rumah Yason, mereka katakan, Paulus, Silas, di Tesalonika sudah tidak aman. Pergilah ke daerah Berea. Semoga di daerah Berea itu jauh lebih baik, lebih aman. Ayo segeralah pergi daripada makin rusuh. Dan akhirnya malam itu juga Paulus dan Silas meninggalkan kota Tesalonika dan pergi ke daerah Berea. Nah, anak-anak, sampai di kota Berea, Paulus seperti biasa mencari-cari rumah ibadah atau sinagoge, tempat ibadah orang Yahudi. Dan betul, ternyata orang-orang Yahudi di sana jauh lebih baik hati, lebih ramah daripada yang di Tesalonika. Sehingga ketika Paulus kembali mengajar firman Tuhan, menyampaikan keselamatan, banyak di antara mereka yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang Yunani, juga perempuan-perempuan di sana pun percaya kepada Kristus. Tapi anak-anak, orang-orang Yahudi yang di Tesalonika mendengar bahwa Paulus berada di Berea. Mereka datang ke kota itu dan mereka mulai menghasut. Kok kamu percaya sih sama ajarannya Paulus? Dan sebagainya. Sehingga menggelisahkan banyak orang. Dan sekali lagi pengikut-pengikut Kristus, saudara seiman itu menyuruh Paulus, ayo sudah segeralah pergi ke pantai. Biarlah Silas dan Timotius saja yang boleh tetap tinggal di Berea ini. Ya, maka Paulus diantar dan ditemani beberapa orang untuk naik kapal dan menuju Athena. Dan inilah Paulus meninggalkan mereka, meninggalkan kota Berea menuju Athena.
Nah, sampai di Athena, mereka yang mengantar Paulus katakan, "Sudah ya Paulus, sudah sampai Athena dengan selamat ya." Maka Paulus berpesan pada mereka supaya Timotius dan Silas segera datang ke Athena ya, supaya kami kembali melayani bersama. Yuk kita akan lihat video. Memang perlu pengorbanan. Seperti yang dilakukan Yason di dalam pelayanan dan menolong Paulus, sehingga dia harus keluarkan uangnya sebagai jaminan. Nah, anak-anak, Kristus juga menolong kita sampai harus mati di atas kayu salib, supaya kita mendapatkan keselamatan, hidup bersama dengan Dia di sorga. Maka anak-anak, mari kita saling menolong, yang walaupun harus berkorban, bukan merugikan orang lain seperti video tadi ya. Ada yang menolong dengan sungguh-sungguh, tapi ada juga yang mencuri, bukan? Nah, kalau kita mau menolong dengan segenap hati, maka Tuhan dipermuliakan. Bisa dilakukan? Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu, tolong kami boleh memiliki hati saling menolong sehingga Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ini evaluasinya. Sampai jumpa Nana. Tuhan Yesus memberkati.